Sekarang tuh bisa dibilang tahun itu the era of founders. Jadi para brand owners terutama ya buat beauty itu kayak founders ya atau CEO itu pada muncul. Nah, kalau bro sendiri masih inget nggak modal bisnis Careso ini di angka berapa? Nggak terlalu besar sih bro, maksudnya masuknya sedang dan bisa dibilang kan buat produk, jujur ya bro ya, itu tuh nggak mahal. Yang paling mahal itu harus sisipin juga beberapa dana modal ini buat marketing di awal. Tapi menurut bro sendiri, apa marketing paling efektif di zaman sekarang? Marketing paling efektif, jujur kalau sekarang paling efektif itu afiliator. Toko oren atau toko tok-tok? Daging Talks to Learn. Daging Talk kali ini kita kedatangan founder dari brand yang lagi FYP banget. Ini dia Bro Joseph, CEO Careso. Halo semua, thank you Mas Hatta udah diundang hari ini. Bisa datang ke Daging Talk, moga-moga bisa inspiratif dan tentunya mengedukasi juga ya. Waduh, seneng banget bro. Apalagi kita tahu Careso ini punya penjual. Bro ini jual parfum dengan sales sebanyak ini, itu di harga berapa? Ya average 60 sampai 70 ribu kira-kira. Average Ya, karena kita beragam banget ya. Ada mulai dari mungkin produk kita 30 ribu sampai 259 ribu. 30 ribu sampai 259 ribu. Jadi bro ambil tengahnya 70 ribu. Nah kira-kira 70 lah. Paling banyaknya sekitar range yang di produk 60 ribu sampai 70 ribu. Gokil. Bro ini umur berapa sih? Aku umur 30 tahun sekarang. 30 tahun. Seumuran. Sekarang tuh banyak orang-orang umur 30 tahun udah pada kaya raya ya. Belum kaya raya lah. Masih merintis jatuhnya. Tapi memang aku banyak dengar tentang bro sama abang. Katanya salah satu pengusaha yang punya karisma paling ganteng. Apakah itu menjadi salah satu nilai jual dari Careso? Bisa dibilang itu ngebantu. Tapi kan ganteng tuh balik lagi relatif juga kan. Nggak ganteng tuh semua orang bilang ganteng. Cuman jujur itu ngebantu banget untuk first impression. Bisa dibilang first impression. Jadi orang jadi percaya. Iya, dari first impression mungkin oh ganteng, menarik nih, boleh nonton, coba nonton gitu mungkin live-nya atau apa ya. Cuman what keeps them stay itu aslinya personality-nya. I see. Personality, terus gimana cara dia ngobrol. Iya, gimana engage ke customer ya, viewers-nya. Jadi kita juga ada a warm touch lah kepada audience kita selalu. Oh jadi bisa dibilang bro ikut juga dalam sales-nya gitu? Benar. Jadi ikut live juga? Live juga, harus. Jadi owner-owner tuh sekarang semua harus ikut live ya? Sekarang tuh bisa dibilang tahun itu the era of founders. Jadi para brand owners terutama ya buat beauty itu kayak founders ya atau CEO itu pada muncul live, jualan, atau mungkin ada event attendance mereka ikut gitu loh. Karena ini benar-benar the era of founders. Jadi jujur kalau CEO sendiri turun atau founders turun itu memberikan kredibilitas tinggi buat brand. Wah, itu pelajaran baru ya guys. Jadi sekarang itu bukan eranya kayak gue CEO jadi gue belakang layar, yang kerja di depan itu hostnya atau tim-tim gue atau karyawan gue gitu. Udah bukan zamannya kayak gitu. Jujur itu dulu konsep gue seperti itu. Gue dulu dari awal mulai Careso gue pikir gimana pun gue nggak mau tayang di depan. Gue mau selalu di the man behind the curtain. Ya kan? Awalnya. Cuma itu alasan doang, gara-gara gue introvert gak berani maju. Tapi emang itu harus dipaksa kan bro? Bener, awal-awal tuh waduh, sebelum gue ingat banget tuh sebelum gue mulai live ya pertama kali tuh deg-degan banget. Padahal viewers cuma ada 50 orang doang. Lu bayangin gue maju bener-bener kayak stun, gak bisa ngomong apa-apa, kayak bingung. Ini gue mesti ngomong apa ya? Karena gue bener-bener seorang yang introvert banget, dimana gue harus melakukan pekerjaan yang membutuhkan orang extrovert. Gitu loh. Tapi aku lihat abang bro lancar juga live-nya. Lancar dia udah ya lumayan di drill lah, udah sering live akhir-akhirnya sekarang dia udah lancar. Dan menurut gue dia udah natural banget lah sekarang kalau live. Udah makanan setiap hari. Bro kan bisa dibilang bisnis sama abang sendiri. Benar. Terus sama satu lagi Cici kakak sendiri Cici juga. Kakak paling besar. Nggak, jadi Cici saya tuh kakak paling besar namanya Cindy. Koko saya tuh anak tengah. Koko saya juga namanya Giorgio. Dan saya anak paling kecil, bungsu. Bontot, anak bontot, Joseph. Jadi siapa sebenarnya di antara bertiga yang initiate gitu? Gue yang mau mulai Careso ini atau
build the brand and everything? Jujur awalnya gue bro yang Oke. mulai Di tahun idenya itu mulai di tahun 2019 idenya. 2019 awal-awal mau COVID ya. Sebelum COVID Sebelum lah, COVID, sebelum 1 COVID. tahun 2 tahun Iya, ya. benar. Jadi awal-awal ide keluar 2019, bener-bener launching Kareso itu di Mei 2020. Di pandemi Di berarti. pandemi, benar. Launching Kareso. Kenapa kepikiran tiba-tiba aku mau bikin Kareso brand parfum gitu. Asli ini udah satu inspirasi yang dari kecil udah kebawa. Karena dulu tuh papa mama emang dagangannya tuh brand-brand luxury brand lah. Luxury brand masuknya ke kosmetik, mau itu skincare, bahkan parfum. Cuman tuh biasa merek-merek luar negeri dari Eropa. Nah dari kecil tuh setiap kali papa bawa pulang sampel atau produk-produk dari luar negeri ini, aku tuh selalu tertarik dengan parfum-parfum yang dibawa gitu loh. Dan aku juga memiliki satu pengalaman ya bro ya, dimana dulu kan gue introvert nih. Kalau ke sekolah kayaknya gue tuh invisible gitu, nggak kelihatan, orang nggak ada yang tahu gue, nggak ada yang kenal gue. Tapi pas pertama kali ya gue pakai parfum, orang notice, ajak gue ngomong, lu wangi banget, pakai parfum apa? Dari situ lah baru namanya confidence booster kan. Terinspirasi di mana hari ini gue juga mau share nih kepada para audience kita, customer kita, mereka bisa sebuah parfum itu bisa menjadi confidence booster. Sangat. Benar. Sangat. Kalau itu gue sangat percaya bro. Jadi gue itu kalau bisa sehari itu gue harus ngantongin parfum. Apa karena gue orang introvert juga ya. Jadi gue tuh selalu bawa parfum tuh hal wajib yang harus gue bawa. Selain handphone. Jadi handphone, parfum. Dah. 2 kayak gini. Kalau ada barang yang harus gue bawa setiap hari, handphone dan parfum. Dompet aja udah gak terlalu perlu bro. Karena kan udah bisa kiris Benar. Tapi kalau parfum ini kan gak bisa kiris ya. Jadi harus dibawa. Kalau parfumnya botolnya gede, sekarang tuh aku pakai apa yang kayak Kecil, gitu. benar, 10 mili biasa. Aku semprotin ke dalam, terus aku bawa setiap hari. Dan itu benar-benar booster. Jadi aku ngobrol sama orang, aku pede. Terus ketika aku mau kerja, aku jadi lebih pede. Ketika syuting, aku ngerasa lebih fresh. Benar. Kalau orang bilang kan kalau lu wangi tuh langsung auto ganteng bro. Karena kalau ganteng tapi nggak wangi itu jadi nggak ganteng. Ada orang ganteng pas datang nggak wangi gitu. Penting itu first impression tuh butuh banget ya, kalian harus wangi, nggak boleh mau seganteng apapun. Benar, kalau misalnya nggak wangi tuh langsung drop. Kalau lu nggak ganteng tapi lu wangi itu lu langsung nilainya naik tuh. Setuju banget. Itulah kenapa gue salah satu pecinta parfum. Makanya ini udah salah satu dari beberapa CEO parfum yang gue undang karena gue seneng. Dan waktu gue jualan sama bini gue walaupun jualan parfum, gue ngerasa kayak setiap parfum tuh punya ciri, setiap parfum punya identity. Benar, setuju. Jadi gue gak ngerasa saingan sama siapa. Tapi dari pilihan bro sendiri kan tadi bro kan kasih coba kan parfumnya bro. Itu sih orang yang benar-benar pecinta parfum sih. Karena Iya, tuh dan wanginya tuh beda daripada yang lain. Woody, strong, confident banget. Confidence ya. Kayak buat introvert banget lah ya. Nggak semua orang bisa pull off wangi kayak gitu. Iya. Bener-bener. Jarang loh gue ketemu orang pilihan parfumnya seperti itu. Berarti emang bro pecinta parfum. Terima kasih. Bayangin bro, aku udah 15 tahun terakhir misalnya dari aku belum punya duit nih, aku tetap harus beli parfum. Jadi aku ciumin satu-satu, tium ke tangan, ciumin lagi. Seneng bro, seneng. Terus kalau yang di mall-mall tahu kan yang kalau lagi tester, seneng aja gitu. Buat brand parfumnya bro, pasti laku. Udah ada. Cuman kebanyakan parfumnya aku support brandnya bareng istri. Jadi kebanyakan memang lebih parfum cewek. Oke. Tapi ya walaupun ada cowok, tapi ya oke lah bro. Nanti gue belajar juga lah sama bro. Belajar karena kan ya kalau bisnis kan harus fokus satu-satu ya bro ya. Setuju. Jadi waktu aku sekarang misalnya lagi fokus bakery, terus bikin lapangan pedal juga, bikin ini. Jadi parfumnya jalan tapi ada yang jalani, nanti kita mungkin akan rebrand juga. Makanya ini saya sambil belajar juga sama bro ini. Bisnisnya udah banyak sih ya bro ya. Enggak banyak tapi berusaha untuk terus adaptasi sama situasi, kondisi zaman. Pasti bro juga gitu kan dalam bisnis. Dalam bisnis parfum pasti kan harus adaptasi dengan gimana teknik marketing dan lain-lain. Benar. Karena benar-benar zaman sekarang untuk bisnis pun itu advance ya. Udah advancementnya itu tuh cepet banget gitu loh. Dimana 1 tahun aja tuh kalau kita nggak update kita udah ketinggalan. Nggak usah 1 tahun, bahkan 3 bulannya kalau kita nggak update kita udah ketinggalan. Oke, itu dari apa ya? Dari segi teknik marketing, botol,
ataupun wanginya atau apa? Marketing, social media, dan mungkin packaging itu juga penting banget kan dari Oke. kemasan parfum kan gitu loh, wanginya itu nggak bakal dicoba kalau misalnya kemasannya nggak cakep Oke. gitu kan. Jadi kemasan pun kita juga selalu update. Ini juga enak sih ya kemasannya, maksudnya masih fit tuh di kantong gitu. Benar. Karena parfum-parfum tadi bro yang aku ciumin sama bro itu gede gini bro. Gimana gue bawanya? Masukin kantong itu gue kayak habis maling makanan tadi. Gede banget. Jadi gue pilih yang kecil-kecil. Nah kalau bro sendiri masih inget nggak modal bisnis Careso ini di angka berapa? Nggak terlalu besar sih. Kalau misalkan buat produk, jujur ya bro ya, Oke. itu tuh nggak mahal. Yang paling mahal itu harus sisipin juga beberapa dana modal ini buat marketing di awal. Itu loh. Itu dia guys. Itu the pointnya. Kadang-kadang orang ngerasa semua barang itu dipakai buat produk itu salah ya. Benar. Gimana persentasenya? Berapa persen marketing, berapa persen produk? Kalau saya sih ya, kalau nggak tentu benar ya, tapi ini opini saya sih 70-30. Yang 70. 70 itu produk, 30% tuh sisipin buat Oke. marketing. Jadi contoh misalnya modalnya 100 juta. Berarti 70-nya di produk, 30 jutanya di Di marketing. marketing. Benar. Dan marketingnya harus selalu keluar. Harus. Jadi gini loh, kalau kita punya produk tapi kita nggak siap buat marketing, ya gimana kita jual ya kan? Gitu loh. Semua orang bisa buat produk. Maksudnya orang mau buat produk yang sama, saya yakin semua orang bisa. Gitu loh, tinggal maklon. Apalagi zaman Ya, sekarang. apalagi zaman sekarang gitu loh, maklon dengan sosial media, dengan internet, namanya website, semua gampang lah buat cari source gitu kan. Tapi menjualnya itu tuh adalah challenge-nya. Nah, kalau bro, teknik marketingnya apa di Careso? Teknik marketingnya gini loh, unique selling point-nya kita salah satunya adalah ketika kita membuat satu produk, kita akan menamakan. Misalnya kita pilih nama kita tuh benar-benar hati-hati. Misalnya kita ngomong nih namanya Arabian Dust, Oke. ya kan. Sebelum mereka menyemprot parfum ini, mereka kira-kira udah bisa imajinasi wanginya tuh seperti apa. Oh. Gitu loh. Karena parfum gini loh, kalau di online kita jualan misalnya, kan mereka nggak bisa coba. Nggak bisa. Mereka nggak bisa mencium wangi ya kan. Nggak bisa. Jadi minimal itu gimana kita dari Careso sendiri membuat satu nama, membuat satu kemasan di mana mereka udah bisa imajinasi wanginya itu seperti apa. Oh, Seperti itu. oke. Makanya kenapa kita punya tagline itu Careso, creating memories through sense. Jadi membuat satu kenangan dengan wangi-wangian parfum seperti itu. Oke, itu tagline-nya Careso. Tagline-nya. Itu kan dari segi branding. Ya. Benar. Kalau dari segi marketing penjualan, misalnya bro kayak masang ads kah, live streamnya pakai ads kah atau gimana? Kalau penjualan jujur kita modelnya itu kan kita juga ada offline sekarang ya kan, kita juga ada online sekarang. Nah, setiap kali sebelum kita launching satu produk, kita memastikan semua toko offline ini sudah terdistribusi dengan baik. Produk-produk baru ini ya, kita ngomong lah, kita lagi mau launching Arabian Dust nih. Sebelum kita launching di online, kita distribusi dulu produk kita semua ke offline store kita. Mau itu ke Jawa, ke Makassar, semua itu udah ada distributor kan. Oke. Nah, ketika kita launching, produk itu udah ready di toko offline-nya. Jadi kita mengerjakannya secara serentak. Paham maksud saya? Oke. Jadi pas kita launching, boom, available udah di mana-mana, di Makassar udah, di Jawa Timur udah, di Jawa Tengah udah. Pas kita marketing, boom, langsung semua orang udah available everywhere gitu loh. Oke. Tapi menurut bro sendiri, apa marketing paling efektif di zaman sekarang? Marketing paling efektif, jujur kalau sekarang paling efektif itu afiliator. Number one buat saya itu menurut saya afiliator. Karena kalau sekarang kita ngomong, kan kita juga gini loh, namanya marketing paling pentingnya gini kan konsepnya, low budget high impact. Buat sebuah brand untuk bisa long term gitu loh. Jadi ya gimana, kenapa afiliator? Ketika kamu bayar afiliator, kamu kan udah harus keluarin a sum of money nih. Misalnya kita ngomong 1 juta gitu loh. Tapi kamu juga harus ada return dong, conversion juga dong. Nggak cuma sekedar bakar uang doang buat marketing, buat exposure gitu. Jadi menurut saya buat zaman sekarang itu afiliator. Dan ketika kita juga branding dengan si afiliator ini, kita juga harus take video Oke. pas dia lagi ngejual produk kita. Jadi setelah live itu pun video itu bisa ditayangkan sebagai marketing asset brand itu sendiri. Jadi setelah live kontennya juga udah banyak. Iya, ada kita take footage lah. Oke, berarti bro ini sekarang bisa dibilang beralih lah dari promo-promo bersama KOL jadi sama affiliator. Lebih banyak ke affiliate, tapi KOL tetap kita harus
gunakan. Oh, tetap harus digunakan. Tetap harus gunakan, cuma sudah saya kurangi Oke. gitu loh. Jadi saya lebih fokus ke afiliator, mendingan saya membagi commission dibanding saya harus bayar di depan in advance. Jadi semuanya udah di converting to Sales. Oke. Tapi gimana kalau kayak di brand-brand luar itu, kan kayak misalnya kita lihat brand-brand parfum yang luar negeri nih, dia tetap memakai brand ambassador gitu-gitu yang mahal-mahal. Gimana menurut bro itu yang terjadi di luar negeri? Kalau menurut saya ya yang terjadi di luar negeri, karena tuh mereka punya brand udah solid pertama, ya kan, in terms of mungkin cash flow mereka, profit and loss mereka tuh udah bener-bener udah bagus lah sebagai brand gitu loh. What they need is more exposure aja, market share, membesarkan market share mereka dan menjaga eksistensi brand itu. Makanya mereka membutuhkan big names, ambassador untuk memastikan brand mereka tuh masih eksis. Oke. Tapi kita sebagai brand lokal ya kita nggak ada apa ya, maksudnya saya dari Kareso ya, dari brand lokal kita belum di tahap itu gitu loh. Jadi kita masih cari sustainability itu, dan tentu juga harus balance gimana kita juga bisa eksis tetap gitu loh. Jadi kita harus still find balance, nggak bisa sembarangan ya jor-jor keluarin uang cuma buat exposure. Oke. Karena kalau exposure-nya gede tapi orang nggak tahu cara belinya gimana dan lain-lain sama Benar. aja. Jadi nggak jadi ke omset gitu ya. Tetap lagi harus balik ke omset, harus ada sales, harus ada conversion gitu loh. Dengar-dengar nih katanya Kareso juga udah masuk ke pasar luar negeri. Bener. Ada ke Malaysia katanya. Terus ke negara mana lagi bro? Kita ada Malaysia, kita ada Singapura, kita Brunei, dan baru masuk ke Philippines. Jadi 4 negara. 4 negara. Gimana kamu bisa masukin brand bro ini ke luar negeri gitu? Jujur kalau yang keluar negeri ini kita kan banyak suka ada acara kayak expo gitu, kalau kamu tahu Jakarta X Beauty. Itu kan acara beauty terbesar lah di Indonesia gitu, yang biasa ada di JCC. Nah, kita suka selalu pasang booth di sono, percantik boothnya lah, activation lah, semua besar-besaran. Nah, di situ dimana banyak orang dari luar negeri datang untuk cari-cari brand lokal Indonesia. Dan thankfully ya, thanks God, sekarang tuh brand Indonesia di luar negeri tuh dilihatnya sebagai brand premium, brand bagus. Biasa tuh yang diproduksi dari Indonesia tuh keren, kualitasnya bagus, keren gitu loh. Makanya jadi mereka juga mulai cari brand-brand dari Indonesia. Di Indonesia juga terkenal dengan brandnya nggak terlalu mahal ya bro ya. Bener. Dan biasa kan negara-negara kayak Brunei, Malaysia ini mereka sangat mementingkan namanya MUI halal. Betul halal. Ya kan, halal, dan semua produk Kareso kan udah halal juga kan. Akhirnya mereka interested, lihat dari booth itu, exchange number, mereka ajak kerjasama. Jadi jujur bukan dari Kareso sendiri nih yang mencari, tapi bahkan dari luar negeri sendiri yang mengajak kerjasama. Jadi yang impor semua mereka gitu. Dari kita yang ngebantu ekspor, nanti ya mereka tinggal ya, lanjutin aja. Tapi tantangan apa bro waktu brand kita ini mulai ada pembelian dari negara lain? Paling sulitnya kita harus adjust kepada taste-nya juga gitu loh. Kalau misalnya kita ngomong Malaysia sama Brunei ya masih sama lah. Mereka suka yang manis, vanilla, yang masih yang fruity, floral, gampang. Cuman kalau ke Singapura, tipe parfumnya mereka tuh beda, mungkin lebih high class. Karena kan di sana juga kan orang-orangnya kebanyakan ya juga kita ngomong ya apa ya, maksudnya strata kehidupannya juga. Strata kehidupannya, cost of living-nya, UMR kan udah gede. Jadi mereka mau cari produk-produk varian yang lebih premium, lebih berkualitas banget gitu loh, yang dimana uangnya itu lebih woody, lebih floral, yang bener-bener organik gitu loh. Nah itu yang kita harus adjust gitu loh. Kita harus membuat varian apa juga ya yang bisa diterima oleh Singapura tapi diterima orang Indonesia juga. Gak mungkin dong saya buat produk khusus cuma buat Singapura doang gitu loh. Istilahnya bisa dibilang parfum ini kan selera-seleraan ya. Selera, benar. Berarti nanti habis dari Southeast Asia apakah ada target ke Eropa gitu? Eropa mau ke depannya, tapi saya pikir sekarang nggak mau terlalu berfokus di area masih Eropa atau US, masuknya lebih ke Southeast Asian country dulu sama East Asia mungkin. Nah ke depan ini juga moga-moga kalau semua lancar bisa masuk ke Jepang. Brand Indonesia sekarang udah banyak mau ekspansi ke luar negeri, ini suatu hal yang baik lah untuk negara kita. Nah kalau Mas Joseph sendiri ngelihat industri sekarang ini kan katanya ekonomi lagi slow down. Kalau dengar-dengar berita nih. Setuju. Tapi kan kalau kita lihat penjualan iPhone kemarin Indonesia pembelinya banyak. Terus penjualan emas banyak juga yang beli. Terus kemarin lagi ada brand donat dari luar negeri yang ngantrinya panjang padahal harganya mahal dan lain-lain.
Bro ngelihatnya seperti apa? Apakah ini berpengaruh ke penjualan parfum juga gitu? Jujur di 2 bulan ini terpengaruh banget ya, terutama di 2 bulan ini. Oh, Iya. tetap ada impactnya. Ada impact yang cukup besar gitu loh. Jadi what we can do yaitu pasti kita harus menaikkan frekuensi live streaming kita, terutama I see. CEO live gitu loh. Dimana saya sendiri harus turun gitu loh. Dulu mungkin saya sebulan 4 kali. Sekarang Nah, di 2 bulan terakhir ini mungkin 10 kali gitu loh. 10 kali. Jadi bro udah naikin 2 kali lipat lebih. 2 kali lipat lebih. Untuk bisa Improvement. improve dan juga bisa menutupi lah dengan slow sales dibanding bulan-bulan sebelumnya seperti itu. Jadi live streamingnya dipertingkat dan tentunya juga harus come up with a new product. Oke. Karena new product itu kan membuat hype lagi nih buat brandnya kan. Mungkin orang lagi loyo 2 bulan ini, aduh ekonomi lagi nggak bagus. Cuma kalau ada new product kita bisa grab a market di mana kepo nih mau ada Koreso ada produk baru, ya udahlah gitu loh. Walaupun ekonomi lagi berat ya kita tetap beli gara-gara produk baru kita mau coba. Tapi berapa bedanya? Misalnya pas host yang live sama bro yang live itu perbedaannya Bisa 10 kali lipat bro. 10 kali lipat. ya. Wah, Bisa itu 10 pengaruhnya kali. ya. Pengaruh lumayan 10 kali lipat. Karena kan kalau kita misalnya dari CEO yang live sendiri, kita kan juga biasa setup harga yang lebih murah juga gitu. Jadi special price CEO lah seakan-akan. Jadi orang-orang juga udah nungguin juga kalau ada CEO live-nya harganya lebih murah. Karena emang kalau dilihat-lihat ya sekarang CEO ini udah jadi semi selebgram influencer juga ya. Bisa Kalau dibilang aku lihat-lihat ya. Jadi CEO tuh sekarang udah pada bikin konten. Bahkan ada yang punya podcast juga, bahkan ada yang bikin masuk ke acara-acara TV gitu. Dan lu baru lihat kayak mulai-mulai di tahun-tahun ini kan, kayak tahun ini, tahun Ya kemarin. last 3 years, 4 Oh, last years 3 years lah ya. ya. Tapi emang di setahun 2 tahun ini lebih banyak lagi. Mungkin tadinya aku lihatnya lebih ke skincare doang, kayak owner-ownernya udah pada jadi semi seleb juga. Sekarang aku lihat sih hampir semua divisi gitu. Sampai kemarin aku ada wawancara sama yang sampai yang bisnisnya farm, bisnisnya maksudnya beda-beda semuanya, tapi figur CEO-nya nih udah jadi Keluar. yang depan kamera semua. Mungkin itu orang lebih percaya kali ya sama brandnya ya. Ya, kredibilitas kan tadi Kredibilitas. gua bilang kan. Kredibilitas orang kalau lihat udah dari owner sendiri, ini orangnya sosoknya bagus, Oke. good role model, kayaknya percaya deh beli produknya nggak mungkin sembarangan gitu mereka buat produknya. Nah, sekarang coba kita tanya tentang tempat penjualan. Bro biasanya paling laku lebih banyak di mana? Toko oren atau toko tok-tok? Waduh, jujur ya, Jujur. masih balance sih. Oh, sama? Masih balance. Oke. Masih balance. Dua-duanya masih ya kejar-kejaran lah ya, cuman masih balance. Kalau overall tuh secara rata tuh masih balance. Hebatnya seperti itu. Masih oke ya? Nggak Karena ada yang dulu ini gue lebih mulai gede, gini ini loh lebih bro. gede. Dari dulu Kareso tuh mulai dari awal tuh sama Toko Oyen dulu. Kalau Tok-Tok ini kan setelah kan. Jadi relation dari Toko Oyen itu kita udah bisa dibilang kita punya fondasi udah tertancap lebih Lebih lama. lebih kuat gitu loh. Jadi at the end of the day walaupun si Tok-Tok sekarang lagi Naik. lagi kenceng nih, tetap si Oyen fondasi udah Oke. kuat, dia lebih konsisten jatuhnya. Tapi bro pakai kayak reseller atau stokis gitu juga nggak sih di Kareso? Ada reseller, tapi bukan reseller lah, distributor. Distributor. Masuk ke distributor. Banyak juga. Jadi total kita sekarang untuk lokal sendiri di Indonesia ya nasional kita ada 18 distributor. 18 distributor. 18 distributor. Jadi kita mainnya local distributor di mana orang distributor ini emang sudah paham banget sama areanya gitu loh. Misalnya Jawa Timur 1 orang, Jawa Tengah 1 orang, Makassar 1 orang. Terus distributornya ini masukin brandnya atau produknya kemana? Ke toko-toko. Oh, bukan dia masukin ke toko oren atau ke Dia tok-tok. nah justru gini loh. Dia kirim produk-produk Kareso, distribusi produk Kareso ini ke toko-toko di area mereka, misalnya Oke. Makassar gitu kan, dia kasih ke toko A, B, C. Nah toko A, B, C ini juga punya toko Oyen, punya toko tok-tok gitu loh. Jadi boleh gitu. Boleh. Jadi walaupun Kareso pusat punya toko oren sendiri, resellernya boleh. Boleh. Yang penting kita udah ada komitmen strata harga. Mereka nggak boleh jual di bawah harga A misalnya atau di bawah B. Jadi pasar harga kita tuh nggak rusak gitu. Iya, loh. iya. Kita harus menjaga harga pasar karena nggak bisa sembarangan. Ya udah deh hancurin pasar, semua orang jadi ke dia gitu misalnya. Oke. Jadi kita udah ada aturan komitmen letter di mana gue udah ada harga sekian, lu nggak boleh di bawah itu. Berarti pusat juga nggak boleh di bawah itu kan? Pusat juga nggak boleh di bawah itu. Jadi kalau bro live tiba-tiba karena ada CEO-nya bro lebih murah juga matiin distributor kan? Benar. Jadi bro nggak boleh lebih murah harganya. Jujur kita nggak boleh, satu kita nggak boleh lebih murah, dan kedua kita emang dari Kareso jujur ya
kita emang punya visi di mana kita mau offline kita lebih gede. Offline kita lebih gede. Jadi oleh karena itu saya jual di online itu sekitar 20 sampai 25% lebih mahal dibanding di offline. Jadi offline ini gitu. ya, jadi offline toko-toko ini bisa makan gitu loh. Kalau misalkan mereka harus compete sama online, kasihan juga kan gitu loh. Jadi saya selalu kasih harga 20 sampai 25% lebih murah. Jadi orang-orang reseller, toko-toko ini bahkan sampai distributornya ini bisa makan Karena lebih murah. karena lebih murah. Dari awalnya sendiri harga udah lebih murah. Oke. Soalnya toko Oyen, toko Tok-Tok itu kan kadang-kadang subsidi bisa gede-gedean, lu tahu sendiri bro. Iya. Masa gue bilang enggak gitu, mau dikasih subsidi kan nggak mungkin gue bilang enggak. Gue pasti gue makan dong. Jadi mending dinaikin dulu. Ya jadi gue naikin dulu minimal mentok-mentok di subsidi, harga sama kalau nggak lebih atas dikit. Jadi yang lain juga ngerasa mereka tetap aman nih jualan Aman. offline. Kita komit lah kepada toko-toko, ya kita nggak jual lebih bawah kalian gitu loh. Jadi kalian bisa makan di wilayah kalian sendiri. Taktik Itu yang moral, bagus. itu moral Itu moral. prinsip dari Kareso sih dari awal kita mulai seperti itu. Mungkin karena itu juga jadi distributornya pada setia kali ya. Karena mereka ngerasa masih bisa jualan gitu. Kalau bro sendiri ngelihat live stream kan sekarang banyak. Udah banyak dong sekarang parfum live stream dan Wah, lain-lain. banyak banget. Apa yang bikin bro sama brand bro ini bisa bertahan gitu dengan banyaknya orang bikin parfum sekarang? Oke, jadi kalau misalnya gimana kita, walaupun maksudnya sekarang brand-brand kan udah menjamur nih, live stream juga udah banyak kan, tapi gimana Kareso tetap bisa sustain lah, masih bisa berjalan lah dengan baik gitu loh ya. Pertama, kita dari Kareso kita build community juga gitu loh. Kita punya community. Jadi rata-rata customer yang masuk ke live stream kita itu emang udah loyal customers. Gitu loh, loyal customers kita juga, di mana mereka juga suka mengajak teman-temannya, saudara-saudaranya untuk check out Kareso juga. Oleh karena itu saya lihat sampai hari ini pun kita punya live stream tetap growing gitu sih. Jadi pertama dari community, kedua loyal customers, ketiga ya para loyal customers ini juga benar-benar kayak bisa bilang die hard fans juga, di mana mereka selalu ngebantu ngejual kepada teman-temannya, rekan kerjanya or whatever lah gitu loh. Komunitinya berarti ada kayak hadiah atau Kita kadang-kadang suka ada acara, kayak kemarin tuh kita ada ngadain acara namanya Fun Run, dimana kita ngadain di GBK, itu kita undang-undang para customer kita yang emang udah check out lah, maksudnya suka kayak top spender atau misalnya orang-orang yang udah loyal customers kita yang through live atau bahkan untuk through Kareso juga gitu loh. Kita ngundang, kita ketemu dengan mereka dan bener-bener yang mereka suka komen nih, misalnya nama si A suka komen-komen, kita suka interaksi di live, akhirnya bener-bener ketemu gitu secara fisik. Gitu jadi loh. mereka happy. Iya, happy banget, bener-bener ketemu secara fisik, kita ngobrol-ngobrol, ada yang dari Ternate lah, ada yang dari Manado lah, di mana-mana dateng gitu loh untuk acara si Fun Run ini. Akhirnya mereka juga merasa relasinya dari Kareso ini lebih erat juga gitu loh kepada mereka juga as not just a customer gitu loh, tapi juga seseorang yang penting lah gitu loh di komunitas Kareso. Pasti dia pengen ketemu CEO-nya dong. Iya. CEO. Dan juga tim juga sih. Tim. Oh, Karena gue suka libat-libatin tim. Jadi gue tuh suka kalau di live stream itu namanya mungkin juga satu plus point juga ya dibanding yang lain, dibanding live stream lain gitu. Kita suka ada namanya Kareso Got Talent nih gitu loh. Kareso Got Talent. Jadi Itu kita ngapain tuh? Kareso Got Talent, jadi kadang-kadang tuh kita kayak intermezzo Kareso Got Talent, kita panggil aja siapa aja dari tim Kareso. Udah lu jago, lu bisanya apa? Misalnya joget K-pop, ya udah joget K-pop. Lu bisa apa? Bisa nyanyi, oke nyanyi gitu loh. Jadi setiap timnya juga punya fans Ya, jadinya. tim-tim mau dong ketemu sama misalnya sama Angel, mau dong ketemu sama Danail gitu loh. Misalnya mereka orang-orang juga kenal gitu. Jadi bukan gua doang gitu loh, Bro. Tim Kareso pun bener-bener dari kita punya viewers itu rata-rata udah pada kenal semua karena kita ada suka ngadain Kareso Got Talent. Oh, that's nice. Itu seru loh kayak gitu. Itu seru. Seru. Terus kita kayak main gitu sebagai CEO kayak jadi juri gitu. Sebelumnya perkenalan diri namanya siapa, talentnya apa, dari mana gitu. Itu di live-nya juga? Itu di live-nya juga gitu loh. Oh, To keep it jadi- interesting kan. Iya. Terus yang datang berapa ribu orang kemarin? Enggak, ribuan bro. Ratusan lah. Pandan namanya ratusan. Ribuan susah juga kontrol. Iya, bingung juga di GBK bro. Aku pernah tuh lari sama salah satu bank yang aku brand ambassador tuh bikin fun gitu juga bro. 15.000. Gila. Di mana Itu aku lihatnya dari ujung sini terus naik ke sono tuh nggak habis-habis bro. Udah nyampe tuh nggak habis-habis. Bikin pandan emang seru banget. 15.000 orang nggak pernah sih gue 15.000 orang. Sepanjang jalan tuh bro. Waduh, gokil. Tapi emang seru itu
sekarang tuh nggak tahu sih, aku ngelihat banyak brand-brand tuh marketingnya sekarang sama olahraga gitu, fun run, pedal. Mungkin kalau aku ngelihatnya kan Bro sama siapa abang ya, Gio Gio dan Cindy. Gio dan Cindy sekarang juga mulai banyak masuk ke berita-berita infotainment juga. Oh iya. Iya, kalau kita lihat riset-risetnya banyak berita-berita juga yang cover up. Mungkin nggak pengen jadi selebriti juga gitu, ataupun tiba-tiba ada kesempatan ditawarin main iklan kah, atau main film kah, ataupun apalah itu. Jujur sih tidak menutup kesempatan ya. Asik. Kalau emang ada kesempatan ke sono, emang berkatnya di sono, ya udah ambil aja sih gitu loh. Kan berkat kan, masa ditolak gitu. Asal masih align dengan prinsip dan moral aja sih. Jadi kalau kayak abang sekarang tiba-tiba masuk ke dunia entertainment gitu, you okay ya? I'm open gitu loh. I'm open, cuman tetap balik lagi kan aku juga punya, tentunya setiap orang punya prinsip masing-masing ya. Kalau emang tidak sejalan dengan prinsip itu ya mungkin ya saya tidak akan mengambil. Jadi kalau misalnya ini abang mau main di ini, nanti promo Karesonya jadinya nggak sempet atau gimana gitu. Nah itu juga benar. Jadi ya saya juga tentunya gini loh, mungkin ada kesempatan baru. Cuma kalau itu mengganggu kerjaan saya di Kareso, ya saya juga akan pikir 2 kali gitu loh. Karena my main business, dapur saya, maksudnya bobot bisnis saya itu adalah Kareso. Dan saya mau komit di situ. Keren. Tapi udah ada undangan-undangan atau main film apa gitu, udah ada belum? Film sih belum ya, cuman pernah ditawarin untuk kayak music video gitu bro. Asik. Tapi music video Lumayan bro, biasa semua banyak main film dari musik video loh. It's a good start bro. lumayan aja. Tapi kebetulan music videonya ini kan kayak lebih kayak romantis gitu kan. Jadi kan gue kan udah berkeluarga juga. Jadi bro udah berkeluarga? Gue udah berkeluarga. Nice. Sama nih kita 30 udah berkeluarga. Udah berkeluarga. Jadi gue lihat kayaknya nggak masuk nih kayak kalau penampilan gue ada sama sosok perempuan lain gitu loh misalnya. Nanti bini kita yang ngomel ya. Ngasih ya nggak enak aja lah, dari gue sendiri juga gue nggak mau lah gitu loh. Oke. Setia nih ya, cowok setia. Udah ada anak? Udah, gue udah ada 2 anak cowok. Sekarang mungkin amin di minggu ini tambah 1 anak lagi. Congratulations bro. Amin. Thank you. 2 cowok. 2 cowok. Terus satunya ini belum tahu cowok atau cewek? Udah tahu cuman belum keluar, saya nggak berani ngomong. Kita nantinya moga-moga minggu ini lah ya. Kalau aku 2 cewek. Udah cewek. 2 cewek. Udah. Mau 1 lagi. Kalau dapet cowok 1 lagi aman. Okay. Mau 2 tahun 3 tahun lagi lah. 3 tahun lagi, udahlah. Santai-santai dulu lah ya bro ya. Iya. Masih muda juga kan. Masih muda. Gimana bro bagi waktu dari bisnis? Apalagi aku baru juga denger nih bro punya anak, tapi bisnis harus tetap jalan. Gimana membagi fokusnya? Jujur sekarang kan bisnis udah running ya. Maksudnya ya udah bisa dibilang semi autopilot lah gitu loh. Dimana kita juga punya tim kita bisa dibilang solid semua nih, orang-orang yang kerja di Karet itu rata-rata solid semua, bisa dipercaya. Jadi ya jujur aja flexible timing juga gitu loh. Dimana ke kantor itu gue ya lebih in my own timing lah gitu loh, mau datang jam berapa juga oke. Cuman gue orangnya komit nih, gue pagi sampai sore biasa gitu loh. Jadi Senin sampai Jumat. Tapi kadang-kadang pun nih gue, misalnya anak gue lagi ada show atau presentation di sekolah atau apa, ya tetap aja gue ada waktu buat ikut gitu sih. Jadi aman sih soalnya ya tim Kareso ini udah bisa dibilang solid lah orang-orang di Kareso ini. Gimana bro bisa bikin timnya itu bisa ngerjain kerjaan bro tanpa bro harus pusing? Dengan waktu lah, pasti dengan waktu, dengan orang-orang yang benar. Dan salah satu yang saya juga mau shout out, saya juga barusan ini di tahun ini ada rekrut 1 orang. Dia seorang general manager, kan dia mengerjai semuanya nih dalam satu perusahaan. Nah ini orang yang sangat saya percaya, di mana ini orang benar-benar bisa menghandle perusahaan itu dengan baik. Karena saya jadi lebih tenang, lebih santai, dan lebih bisa let loose. Jadi beliau ini GM. Dia ngurusin apa aja tuh kalau GM? Wah, hampir semuanya sih. Finance. Mau itu sales, finance, apalagi marketing. Jadi juga yang menjaga budget officer gitu. Karena kalau misalnya budget kan juga nggak bisa sembarang keluar uang kan. Iya. Dia juga harus jadi budget officer gitu loh. Jadi kayak lebih tenang, dan dia juga bukan seorang GM juga, cuma seorang mentor juga. Jadi dia lebih tua dari bro? Lebih tua, jauh. Jadi udah punya syarat pengalaman? Iya, udah lebih dari 10 tahun pengalamannya. Berarti umurnya mungkin 50-ish. 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 Tapi strong juga ya, dia baru masuk ke
usaha anak muda gitu. Benar. Kalau kayak GM gitu, misalnya bro hiring GM yang bisa tanggung jawab itu semua, bro mainnya apa, percentage, ada target atau apa? Lebih tetap salary sih, dia belum. Kita juga ya walaupun emang udah proven, cuma kita biasa butuh waktu juga kan namanya kan, itu kan proses gitu sih. Jadi baru by salary sih. Berbayar salary, belum nggak ada kasih bonus kalau mencapai angka sekian. Belum ada omongan Belum seperti ada itu sih. omongan. Nanti jadi dari ya Kedepannya dilihat kedepannya kita lihat lah gimana kinerjanya ya. dari kebijakan perusahaan lah nanti. Oke. Tapi kalau lagi nyari tim gitu bro, juga ikut interview atau ada tim bro sendiri yang interview? Pertama, jadi gini loh, dari HR kita udah ada HR, ya kan. Dia akan pertama interview dari stage 1-nya dulu. Nanti dari dia akan sama Pak Jeffrey ini di whitelist orang-orangnya. Oke. Udah di whitelist, udah di narrow ke berapa orang, itu baru ikut interview sama saya, ikut interview gitu loh. Jadi rekrutmen itu selalu saya ada. Jadi setiap orang yang direkrut ke perusahaan itu pasti rekrutmen dari saya gitu loh. Oh jadi bro involve banget. Kalau orang itu soalnya paling penting menurut saya bro. Di perusahaan. Gue juga gitu sih sekarang. Lagi akhir-akhir dulu tuh gue ada HRD, jadi orang masuknya dari HRD udah gue percaya aja. Tapi seiring berjalannya waktu gue harus turun bro. Selama itu masih close sama gue, terus bakal banyak kerjasama, gue bakal brief dia dan lain-lain. Benar. Harus Kan, turun ya. Benar. Karena kan gini loh, kalau dari Careso sendiri kita percaya when we recruit someone, they're gonna be part of the Careso family kan. Orang yang kita akan jaga juga di dalam perusahaan itu. Jadi kita pastiin ya orang itu juga akan Orang yang tepat. dan bisa cocok dengan lingkungan kita juga gitu loh. Jadi harus by my eyes juga lihat, karena kan I built this company juga, saya juga lebih tahu lah kira-kira orang ini cocok gak ya for the job, for the company. Nah, baru kita rekrut. Itu dia guys, itu contoh salah satu CEO yang baik. Dia harus ikut interview semua karyawan-karyawannya. Berarti berapa bro sekarang karyawan? Karyawan sekarang sekitar 122. 122 orang. Itu udah sama gudang. Ya gudang. Semua. That's good bro. Lumayan lah. Buat 5 tahun lumayan lah. Lumayan banget. Lumayan banget. Orang marketingnya aja hostnya ada berapa tuh berarti? Kalau hostnya sendiri, host live-nya sendiri kita ada 12 orang. Freelance or Full time. full time? Full time. Kan 24 jam ya. Ya. Jujur ya, to be honest, I think kalau emang kita 24 jam, emang kita punya live juga emang udah solid every day, I think it's better to invest on full time gitu lah, dibanding ya freelance. Freelance itu lebih kayak buat replacement lah. Karena jadinya lebih mahal kan kalau freelance. Ya lu tau lah bro. Kecuali live-nya cuma seminggu 2 kali 3 kali lebih bagus freelance. Tapi kalau itu udah daily Mending full time. Benar, setuju. Itu dia guys, hari ini banyak udah bincang-bincang. Mungkin terakhir aku tuh seneng banget tanya, apa yang beda bro sekarang sama bro 10 tahun yang lalu? Lebih bijaksana, lebih sabar, dan ya lebih tenang aja sebagai orang sih. Karena udah ngelewatin banyak hal dan a lot of challenges juga. Dan sekarang dulu ya, kalau aku lihat satu masalah, itu aku merasa kenapa sih gue dapat masalah kayak gini. Gitu loh. Kenapa sih gue harus bisa dipermasalahkan hal-hal seperti ini. Cuma kalau sekarang ada masalah, malah I embrace it maksudnya saya mengambil masalah itu sebagai sesuatu proses untuk menjadi orang yang lebih baik. Wah, itu bentuk pendewasaan. Itu butuh waktu guys, butuh cobaan juga untuk bisa mendapatkan pendewasaan itu. Sama bro, ada ini nggak spiritual, hal-hal spiritual yang bikin bro itu selalu semangat, selalu optimis, dan selalu pengen bikin yang terbaik gitu? Selalu lah, spiritual tuh penting banget. I think for me ya my connection with ya dengan sosok kepercayaan lah dengan Tuhan tuh sangat dalam lah, karena been through a lot juga in this life juga gitu loh. Been through a lot in this life, dimana sudah sering merasakan ya hadirat Tuhan lah di hidup. Jadi setiap pekerjaan pun apapun itu selalu pasti berdoa dulu, minta peace, minta ketenangan, dan tentunya juga semua hal yang terjadi itu, mau itu pun jelek atau bagus, itu adalah sudah jalannya sendiri, sudah ditakdirkan dan udah dipersiapkan oleh Tuhan for the better good. Itu sih. Itu doa bro setiap hari? Iya. Setiap sebelum tidur atau pas bangun tidur? Bangun tidur, bahkan sebelum podcast tadi, sebelum datang ke sini. Kalau misalnya peaceful, nomor satunya peaceful. Peace, harus peace, calm and peace. Dan whatever happens, mau itu kelihatannya negatif pun selalu harus diubah menjadi positif. Oke bro,
Thank you banget. Mungkin terakhir biasanya penontonku pengen tahu mungkin motivasinya dari Bro untuk anak-anak muda di luar sana yang pengen mungkin dia umurnya 20-an, dia adalah pribadi kamu yang 5 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu yang pengen start sesuatu untuk bikin bisnis yang bagus, bisa punya ratusan karyawan dan lain-lain. Apa yang harus mereka punya gitu dalam dirinya? I think yang saya mau ngomong bukan buat yang muda doang, mungkin buat yang tua juga yang belum mulai Benar. sampai hari ini. It's never too late to start, it's never too early to begin, but it's too late if you never start. Wah, itu dia. Thank you Bro Joseph. See you next time. Semoga sukses selalu Kareso, keluarganya sehat selalu. Salam semuanya. Thank you semuanya. Thank Thank you you. Mas Ata.